Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda ya, bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan hari ini tanggal 1 Januari, hari pertama dari bulan Januari, tetapi juga hari pertama dari tahun 2022. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan benar-benar menyertai Anda. Ya, Tuhan tetap melindungi, menguatkan, membuka jalan. Ya, dan pada waktu saya renungkan tentang apa yang saya mau sampaikan untuk tanggal ini, untuk hari pertama tahun 2022. Saya renungkan kembali dan saya tahu banyak orang memiliki satu resolusi di dalam tahun yang baru. Ada satu resolusi yang mereka mau lakukan untuk tahun yang mendatang, dan itu kebiasaan, bicara tentang kebiasaan yang mereka lakukan. Ya, mau berhenti rokok, mau berhenti minum, mau mulai berolahraga, mau jogging, mau turunkan berat, dan lain-lain halnya. Dan pada awalnya mereka berapi-api. Mereka sungguh-sungguh mau, ayo saya mau. Tapi entah gimana, beberapa minggu kemudian mulainya turun, dan akhirnya nggak ada perubahannya. Sama dengan tahun yang lalu. Ya, kita sudah memakai waktu sekian lama, energi, tenaga, semua itu buat apa? Sia-sia, nggak ada hasil. Nah, hari ini kita juga secara rohani membutuhkan sesuatu, satu dorongan untuk kita kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pada waktu saya merenungkan dan berdoa, Tuhan apa yang Engkau mau bicara untuk tahun 2022? Tuhan tahu dalam hati saya tentang mempersiapkan mempelai untuk kedatangan Yesus kedua kali. Ya, mempersiapkan mempelai, tapi saya akan bahas itu besok di kebaktian hari Minggu. Dan khususnya untuk hari ini, saya dibawa ke Ibrani 11 ayat yang ke-6. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, untuk sesi ini saya mau berfokus kepada bagian yang terakhir. Walaupun ini ayat yang sangat amat penting, bahwa kita sadar kita hanya dapat berkenan kepada Allah bila kita memiliki iman. Ya, kita harus belajar untuk iman, untuk hidup oleh iman, bukan oleh apa yang dilihat. So, kita akan berfokus kepada bagian yang berkata, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mencari Dia. Yang kedua, sungguh-sungguh, serius, jangan main-main. Boleh saya bertanya kepada Anda, seberapa serius Anda mencari Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan Anda? Apakah saudara mencari Tuhan soal pekerjaan, soal keuangan, soal iman? Apakah saudara mencari Tuhan soal keluarga, edukasi, pernikahan? Apakah saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan lebih dahulu? Yang pertama. Atau itu menjadi ban serep. Dan Anda hanya mencari Tuhan kalau lagi melewati kesulitan, kesusahan. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu. Carilah dahulu. Itu artinya cari sesuatu lebih dulu sebelum yang lain. Saya mau bertanya lagi. Seberapa jauh Anda serius mencari Tuhan dahulu?
Nah, hari ini saya ingin kita belajar dari kehidupannya Daud. Ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan 8. Saya nggak akan baca semua, saya cuma akan cerita sedikit dan nanti kita fokus kepada satu ayat. Jadi apa yang terjadi, Daud pergi dengan teman-teman, dengan tentara yang kecil yang dia miliki, dia bergabung dengan orang Filistin. Nah, pada waktu mereka ditolak, mereka balik ke Siklag, kotanya di mana mereka tinggal, dan mereka lihat. Siklag itu kebakaran. Istri, anak-anak, domba, kambing, semua yang mereka miliki. Udah nggak ada. Semua diambil. Ya, semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang iblis sudah curi dari Anda? Apakah iblis telah mencuri damai sejahteramu, sukacitamu, pengharapanmu? Jangan gelisah. Di dalam Yosua 1 ayat 9. Tuhan menyertai kau. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap ada bersama-sama dengan engkau. Nah, apa yang kita lihat dalam cerita ini? Ya, bahwa Daud dan orang-orang bersama-sama dengan Daud, mereka menangis sedemikian rupa. Bahwa mereka sudah nggak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu apapun juga. Dan yang mereka, teman-teman yang mengikuti Daud, siap untuk melempari batu, untuk membunuh Daud. Padahal Daud bersama mereka pergi. Kenapa mereka salahkan Daud? Ya. Tapi kita lihat mereka sedemikian sedihnya, kesel, kecewa. Ya. Nah, di situasi seperti itu, nasihat dari manakah Anda mau menerima? Anda cari nasihat di mana? Di dalam stres ini, Daud ini benar-benar penuh dengan stres. Apakah Anda pernah merasakan seperti itu? Apa yang Daud melakukan di situasi ini? Dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dari manakah kekuatan Anda? Apakah kekuatan Anda di dalam diri Anda? Makanya Anda pergi ke gym. Supaya Anda kuat. Ya. Kekuatan yang kita terima di dalam gym itu cuma sebentar. Dan tidak kita bisa pakai kalau kita menghadapi iblis. Karena iblis nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa pakai kemanusiaan ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud mencari Tuhan. Sebelum dia mengambil keputusannya, dia mencari nasihat daripada Allah. Dari manakah nasihat Anda? Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-8, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 dikatakan begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Apa akan dapatkan mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, yaitu Tuhan, Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para lawanan. Apa yang kita bisa pelajari? Daud meninggalkan perasaannya. Daud meninggalkan emosi. Dan dia mendorong dirinya sendiri untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Allah Bapa yang di surga. Daud itu memindahkan fokusnya, fokus kepada keadaan, situasi, kondisi yang dia hadapi. Dan dia mulai berfokus kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan di tengah kaos, di tengah kesulitannya, di tengah masalah, di tengah problemnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda benar-benar mencari Tuhan? Musa sekali berkata begini, kalau engkau Tuhan tidak ada bersama kita, saya tidak mau melangkah. Musa mencari Allah. Abraham mencari Allah.
Yesaya, Jeremia mencari Allah. Semua mencari Allah di tengah situasi kondisi yang mereka hadapi. Firman Tuhan juga berkata bahwa di akhir zaman banyak orang akan meninggalkan Tuhan, akan menjadi jauh daripada Tuhan. Saya mau ajak Anda di zaman ini, di tahun 2022, di zaman yang kami hadapi, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, mari kita fokus kepada perkataan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu adalah sesuatu yang benar-benar dicari. Penuh energi, penuh kekuatan, penuh segalanya yang ada. Engkau benar-benar mencari Tuhan. Apakah Anda benar-benar mencari Tuhan? Sungguh-sungguh. Apakah Tuhan menjadi jalan yang pertama yang Anda cari? Apakah Anda sebelum Anda ambil keputusan benar-benar menghadapi Tuhan? Atau seperti tadi saya sudah bilang, apakah Tuhan itu menjadi ban serep kita? Perhatikan dalam Sekaraya 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi kondisi yang kita hadapi hari ini harus membuat kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seberapa jauh Anda mencari Tuhan? Pertanyaan yang sederhana. Ya, pertanyaan yang sangat simpel dan sangat mudah untuk dijawab. Mari renungkan firman Tuhan ini. Pelajari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1-8 dan lihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar karena Daud menghadapi situasi kondisi dengan mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, dan kami berdoa Engkau memimpin kami, melindungi kami pada saat ini untuk mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh disadarkan seberapa jauh kita serius-serius atau sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Biar tahun 2022 menjadi tahun yang ajaib, tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Karena kami mencari Engkau lebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Engkau terus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya damai sejahtera Allah menyertai engkau. Biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai. Ya, kalau Anda sempat gabung di YouTube besok untuk firman pada tanggal 2 Januari. Dan sampai ketemu lagi hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.